punya mata-mata. Halo Paraibers, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di sini Maman masih setia menghibur kalian dengan alur cerita film yang seru dengan viralnya seorang hacker Bjorka yang membocorkan data pejabat-pejabat negara. Maman ingin menceritakan alur film yang berhubungan dengan hacker yang berjudul Black Hat. Film ini rilis di tahun 2015 dan mengisahkan seorang tahanan yang membantu FBI dalam investigasi memburu seorang hacker. Bagaimana kisahnya? Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Cina yang dijaga petugas. Mereka menjaga sistem alat pendingin agar nuklir tidak melampaui batas dan meledak. Dari tempat lain, seorang hacker menyerang sistem pendingin itu dan membuat reaktor nuklir meledak. Sehingga mengakibatkan 8 orang tewas dan 27 terluka serta radiasi telah menginfeksi warga sekitar. Keesokan harinya, seorang perwira militer yang bernama Chen Dawei berpangkat kapten di unit cyberwar telah bersiap menuju rapat darurat. Di dalam penjara, seorang tahanan yang bernama Nicholas Hathaway telah diinterogasi karena ia membobol suatu sistem dan menambahkan uang ke akunnya. The balances? No, this was found in your cell. Chen Dawei menghadiri rapat petinggi militer. Virus telah mengambil alih sistem. Ia berpendapat bisa saja RAT atau perangkat lain dimasukkan ke sistem. Untuk bisa menggali lebih dalam, Chen ingin menghubungi narapidana FBI yaitu Hathaway. Sekilas info, RAT adalah jenis malware yang memungkinkan peretas untuk memantau dan mengontrol komputer atau jaringan dari jarak jauh. Bergeser ke markas FBI, Carol dan Stanley berdiskusi tentang undangan kerjasama dengan Chen. Malam harinya, Chen mendapatkan pesan dari Carol yang isinya kode virus yang menyerang reaktor nuklir bernamakan Black Hat. Mengetahui itu, Chen meminta adiknya bernama Chen Lin yang seorang insinyur IT untuk membantunya. Kekacauan nuklir belum mereda, ditambah lagi bursa jual beli soya mengalami kenaikan signifikan karena serangan cyber. Seorang anggota FBI menjelaskan bahwa serangan bursa jual beli beda orang dengan serangan di nuklir. Karena tak puas dengan penjelasan itu, Chen meminta Hathaway untuk bergabung. Terungkap fakta bahwa Chen dan Hathaway dulu pernah sekamar saat kuliah di MIT. Mereka menciptakan RAT dan Hathaway sebagai pencipta utamanya. RAT tersebut telah dimodifikasi dan dipakai hacker untuk menyerang sistem pendingin nuklir. Jika ingin mengetahui identitas hacker, mereka butuh pencipta aslinya. The genius lead author, Nicholas Hathaway. graceful. One of the original authors is me. Tibalah esok hari, Hathaway ditawari untuk bekerja sama dengan FBI dengan perjanjian pemerintah akan membebaskannya. Tapi ia tidak menerima begitu saja, namun meminta negosiasi agar semua permintaannya dituruti. Mau tidak mau, FBI harus menuruti permintaannya. If you want to study the whole document, you can go right ahead. I come up empty and toss my ass back in the can. This isn't a negotiation. I just made it one. Akhirnya, Hathaway keluar dari penjara dan dijemput Chen beserta yang lain. Mereka menuju ke bandara untuk terbang ke Cina. Setibanya di ruang sistem pendingin nuklir, Hathaway memeriksa server dan komputer. Ia menemukan RAT telah disisipkan ke komputer. Petugas jaga komputer mengaku pernah meninggalkan USB
dan seorang karyawan baru yang sudah keluar bernama Alonso Reyes menyisipkan RAT ke komputer tersebut. Code for our rat. See, it's compact, it's slick. Under a mag section of his code right here is a mess. Roll, move back to LA. I'll have LA pick him up. Setelah mengetahui identitas pelaku, Hathaway dan Lien mencarinya ke Amerika dan mereka menemukan Alonso sudah tewas. Laptop Alonso yang ada di situ diperiksa oleh Hathaway dan mendapatkan email yang akan bertransaksi di restoran Korea. About to drop tonight. I go too. Di tempat lain, Carol dan Chen menyelidiki pergerakan transaksi soya dan mendapatkan 3 transaksi dengan akun yang berbeda namun di tempat yang sama, yaitu Hong Kong. 3 different accounts, large volumes, they all sell within minutes of each other. Hong Kong. Merasa terlalu lama, Hathaway masuk ke dalam dan menemukan komputer yang memantau dia dan Lien lewat kamera di restoran. Ia pun kesal dan tak lama kemudian muncul beberapa orang. Keributan pun terjadi. Ternyata email Alonso hanya sebuah umpan. Para hacker telah mengenali Chen dan ia berencana melacak 3 transaksi dengan akun yang berbeda tadi. Mereka pun besok pergi ke China. We're flying to China. Sebelum kembali ke China, Hathaway dan Lien melakukan ancup-ancupan dan dilanjutkan ke kasur melakukan penyekeman. Setelahnya tiba di China, mereka meninjau tempat nuklir meledak. Sejak itu terjadi tidak ada pemerasan uang atau politik dan itu membuat bingung mereka. Then it's not about extortion. Was there any demand for money? No, you ain't. But if a machine failed, they should have said. Mereka tiba di Hong Kong dan bekerja sama dengan polisi lokal. Mereka menyelidiki ketiga pelaku yang sudah teridentifikasi. Mereka pun bukan pelaku utama, melainkan perantara. Ketika transaksi para pelaku melalui jalan yang berbeda dan membentuk titik pertemuan, Chen beserta yang lain pun menuju ke titik tersebut dan menemukan alat Bluetooth. Great. Hathaway berkesimpulan para pelaku tidak menemui seseorang, melainkan salah satu pelaku yang bernama Kasar mengirim pesan ke pelaku lain lewat Bluetooth yang tak jauh dari titik pertemuan. Mereka membaca dan menghapus SMS Kasar agar tidak ada bukti. Pockets pick it up. They read it, delete it. Kasar texts. Wu, Yang, and Lee walk by. They receive. Pagi telah tiba. Kasar menyadari bahwa ia diintai. Saat semua masih tidur, tiba-tiba semua dikagetkan dengan uang yang di rekening para pelaku pindah ke kasino Macau. They're moving the money. Wire transfers to Macau Casino. Seluruh pasukan bergegas untuk menangkap ketiga pelaku. 2 pelaku berhasil tertangkap namun Kasar melawan. Kasar bersama anak buahnya orang Indonesia berhasil membunuh banyak pasukan dan mereka berhasil lolos. Sepertinya tidak bertahan lama, bos. Chen dan yang lain memasuki area nuklir dengan pakaian khusus untuk mengambil data yang akan mengarah ke pelaku utama. Fragments of the malware, but it's corrupted. Hathaway memerlukan software Black Widow agar mengetahui pelaku utama. Namun untuk mengakses itu butuh izin dari NSA, yaitu Badan Keamanan Nasional Amerika. Ketika tidak mendapatkan izin, ia pun meretasnya. Setelah itu Chen dan yang lain meninggalkan Hathaway agar lebih fokus. Tak disangka mereka diintai oleh kroconya pelaku dan memasang bom di mobil Chen. Guys. Tak
Tak berselang lama, Hathaway berhasil mendapatkan alamat IP rumahan yang ternyata berlokasi di Jakarta, Indonesia. Ya benar, Jakarta, Indonesia. Karena servernya di Jakarta dan tak bisa diretas, satu-satunya cara yaitu pergi ke Jakarta. Namun semua terkendala dengan visa ke Indonesia kecuali I work Chen. my side of the house for entry. That'll take a face-to-face with my boss. We don't have visas or badges that work in Indonesia. Setelah mengetahui servernya yang ada di Jakarta, Lin dan Hathaway melacak transaksi yang menunjukkan lokasi koordinat yang berada di Malaysia. Mereka pun bertanya-tanya kenapa di Malaysia. Chen menemui atasannya untuk mengurus visa, namun ia dibuat kecewa karena Hathaway akan dikembalikan ke penjara. Dengan berat hati, Chen mematuhi atasannya. Setelah itu, Lin mendapat pesan dari Chen untuk bersiap. 和美国人在很多方面有麻烦，美国人也要把他们弄回去。美国人不许我们明白。 Benar saja, Carol mendapat telepon dari atasan yang memerintahkan agar Hathaway segera kembali ke penjara. Di tempat lain, Lin dan Hathaway bersembunyi, lalu Chen datang menyuruh kabur dan bertemu di Jakarta. Lin yang ingin ikut kecewa karena kakaknya tidak mengizinkannya. Do I go with you, Omek? It's for me. Carol dan rekannya menuju lokasi Hathaway. Dalam obrolan itu, mereka merasa membawa Hathaway kembali ke penjara sangat tidak adil. Setelah mengambil data, Lin menuju lokasi yang ditentukan dan bertemu Hathaway dan kakaknya. And I'm flying commercial. Sister, go home. Lin yang tidak boleh ikut masih kecewa dan pergi, lalu Hathaway mengejarnya, mencoba beri pengertian. Tiba-tiba bom yang di mobil Chen meledak, lalu para pelaku menembakinya. Carol dan rekannya tiba membalas tembakan itu, tapi naas mereka berdua tewas menyusul Chen. Hathaway dan Lin berhasil lolos. Karena semua tewas menyisakan mereka berdua, Lin ingin ini diselesaikan, menuntut balas atas kematian saudaranya. Lalu mereka melepaskan gelang pelacak yang ada di Hathaway. Dengan paspor yang dibantu temannya Lin, mereka pergi ke Malaysia. Setelah itu pergi ke Jakarta. Rock Malaysia. Setiba di Malaysia, mereka pergi ke koordinatnya yang mereka lacak tadi. Di pertambangan itu, Hathaway menemukan pompa yang sama persis ada di nuklir. Hathaway berkesimpulan bahwa nuklir yang di Cina hanya uji coba. Sebenarnya pelaku hanya ingin menghentikan pompa pertambangan dan ingin menambang timah. Desa di sekitar hutan ekosistem akan dijadikan tambang. Use the same model Stasik water pumps to try to target the reactor to knock out the reactor. He targeted to knock out from Chicago is to buy options on tin ore. Create a shortage in tin prices will rise. Tibalah mereka di Jakarta dan membeli perkakas seperti obeng, palu, dan lain-lain. Mereka menyewa sebuah kamar dan mempersiapkan perkakas tadi. Malam tiba, mereka membuat kecelakaan agar bisa menyusup dan meretas file dari server yang ada di Jakarta. Setelah itu, mereka membuka file dan mengetahui bahwa uang dari keuntungan Soya telah dideposit ke bank lokal. Keesokan paginya, Lin menyamar dan berhasil masukkan flash disk ke komputer di bank tersebut. Setelah berhasil, Hathaway melancarkan aksinya dengan membuka rekening pelaku dan memindahkan ke rekeningnya. Lalu ia mengirim pesan agar ia dihubungi oleh pelaku aslinya. Setelah sekian menunggu, akhirnya pelaku menghubungi dengan uang pelaku yang dipegang Hathaway. Ia bernegosiasi agar bisa bertemu dengan pelaku. 74 million of his money, you make it possible. Talk to a fucking bag, man. Hey, here's the terms. Want to be cast for the ghost? It's what I want. I'm gonna make a deal, face to face. You and Kassar, I'll call you and tell you where. Karena tak punya senjata, Hathaway bersiap dengan perlindungan seadanya.
Tempat dan waktu sudah ditentukan, malam pun tiba bertepatan dengan perayaan ogoh-ogoh di para pelaku tiba lebih dulu diintai Hathaway dan Lin. Saat ada kesempatan, Hathaway menyerang sementara Lin menunggunya di sempat terkena tembakan dan tusukan, namun ia masih bertahan dan berhasil membunuh semua pelaku. Di akhir film, Hathaway menarik uang di ATM dan meninggalkan negara Indonesia. Film pun selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya. Sekian dari Maman, bye-bye.